Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pada mata kuliah manajemen ternak potong dan kerja. Dalam mata kuliah ini saya akan lebih banyak membahas tentang komoditas ternak ruminansia kecil, terutama kambing dan domba. Untuk mata kuliah ini kita akan bahas banyak hal tentang bagaimana cara pemeliharaan kambing dan domba dari berbagai tipe pemeliharaan. Mudah-mudahan setelah mata kuliah ini berakhir, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan wawasan yang praktis, teknis tentang tata cara pemeliharaan kambing dan domba potong yang baik, sehingga nantinya mahasiswa memiliki gambaran ketika nanti ada yang berkeinginan untuk terjun ke dunia praktisi, dia sudah memiliki bekal yang cukup. Baik, untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang penggemukan kambing dan domba potong. Nah, penggemukan didefinisikan sebagai proses produksi untuk menghasilkan ternak dengan berat badan atau karkas tertentu dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, jadi yang membedakan antara penggemukan dan budidaya itu terletak pada waktu, ya, terletak pada waktu pemeliharaan. Kalau budidaya umumnya itu waktunya kontinu, ya, mulai dari memelihara indukan sampai nanti dikawinkan punya anak dibesarkan, setelah besar dijual atau dijadikan bibit kembali, begitu terus. Jadi proses pemeliharaannya atau usaha produksinya ini kontinu dari mulai periode anakan sampai dia besar, sampai dia memiliki anak kembali dan seterusnya. Nah, berbeda dengan penggemukan. Kalau penggemukan, nah ini biasanya waktunya singkat, ya, hanya antara 3 sampai 4 bulan. Dan biasa ini orientasinya ke momen-momen tertentu untuk konsumen tertentu. Nah, ini bedanya penggemukan dengan budidaya. Dan biasanya kalau penggemukan, dia mendatangkan ternak-ternak bakalan dari luar, atau bisa dari kandang dia sendiri, jadi dipilah antara budidaya dan penggemukan. Tapi pada umumnya untuk usaha penggemukan ini banyak yang mendatangkan dari luar kandangnya atau luar peternakan dia. Dia beli dari peternak lain, ternak-ternak bakalan, untuk kemudian digemukkan di kandangnya sampai pada bobot hidup atau karkas tertentu sesuai dengan permintaan pasar, untuk kemudian dia akan dilepas ke pasaran, ya. Nah, ini penggemukan. Dan ini banyak yang menggeluti. Waktu usahanya, periode usahanya ini lebih singkat daripada budidaya ataupun pembibitan, ya. Nah, jadi kata kunci dari penggemukan itu adalah pemeliharaan pada waktu yang singkat untuk mencapai bobot badan atau karkas tertentu. Kemudian faktor terpenting dalam program penggemukan itu ada dua. Yang pertama ada pertumbuhan, yang kedua persentase karkas. Nah, jadi ini menjadi indikator utama keberhasilan program penggemukan, ya, karena waktu pemeliharaan yang relatif singkat, sehingga diharapkan pertumbuhan dari ternak-ternak yang digemukkan itu cepat, ya. Nah, jadi yang awalnya dia memiliki bobot badan yang rendah, nah dengan manajemen tertentu, maka diharapkan di akhir pemeliharaan, di akhir program pengemukan, ini bobot badannya sudah mencapai bobot badan ideal sesuai dengan permintaan pasar.
Sebagai misal pada kambing dan domba, nah itu bobot akhirnya itu kan berkisar antara 30 sampai 40 kilo. Itu yang umum di Indonesia ya. 30 sampai 40 kilo. 40 kilo. Nah, itu bobot badan akhir penggemukan. Nah, biasanya kita mencari ternak-ternak yang kecil tapi punya potensi pertumbuhan yang besar. Nah, sehingga dalam periode penggemukan dia bisa tercapai pertambahan bobot badan idealnya. Nah, selain pertumbuhan yang menjadi indikator utama dalam program penggemukan, persentase karkas juga menjadi pertimbangan utama. Nah, jadi karkas bagaimana kita pahami itu bagian tubuh ternak yang sudah dipisahkan kepala, keempat kakinya, kulit, darah, dan jeroan atau saluran pencernaannya. Nah, itu adalah karkas. Nah, karena karkas ini berhubungan erat dengan persentase daging yang dihasilkan. Ya. Semakin besar persentase karkasnya itu yang semakin bagus, yang diharapkan. Nah, jadi ini dua faktor yang menjadi indikator utama program penggemukan berhasil atau tidak. Nah, dalam program penggemukan itu dimulai dari tahapan yang pertama adalah memilih jenis kambing dan domba potong unggul. Nah, ini tentunya menjadi hal yang penting ya, karena waktu pemeliharaan yang singkat sehingga diharapkan pertumbuhannya ini relatif cepat. Dan untuk mendapatkan pertumbuhan yang relatif cepat, tidak hanya dari pemberian pakan yang maksimal, tapi juga secara genetik, ternak-ternak yang kita gemukan ini memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi pula. Jadi nilai heritabilitasnya itu tinggi. Sehingga dengan pemberian pakan yang berkualitas tinggi ini juga memberikan pengaruh yang positif. Nah, tapi kalau kambing dan domba yang kita pilih bukan berasal dari kambing yang unggul, walaupun pakannya bagus, walaupun pakannya berkualitas tinggi, ini pertumbuhan badannya tidak signifikan. Ya. Jadi ada korelasi, ada hubungan yang saling terkait antara genetik dari ternak yang kita temukan dengan pakan yang diberikan atau dari faktor-faktor lingkungan yang lain. Nah, untuk memilih jenis kambing dan domba potong yang unggul, ada beberapa jenis kambing dan domba potong unggul yang ada di negeri kita di Indonesia. Untuk kambing potong unggul, beberapa hal diantaranya adalah yang pertama kambing Bligon atau Jawa Randu. Ya, kambing Bligon atau Jawa Randu. Kambing Bligon atau Jawa Randu ini adalah persilangan antara kambing PE dengan kambing kacang. Nah, dari karakteristiknya itu masih banyak didominasi oleh tetua kambing PE-nya. Jadi ada bulu rewos di kaki bagian belakang, kemudian mukanya dari dahi ke hidung relatif cembung, kemudian telinganya panjang jatuh. Nah, tapi dari warna ini sudah mendekati ke kacang, jadi variasi antara warna hitam ataupun coklat hitam. Kemudian ada kambing bur, ini kambing impor dari luar yang banyak didatangkan ke Indonesia untuk dijadikan sebagai kambing potong. Kemudian yang ketiga ada kambing burka. Nah, burka ini persilangan antara kambing bur dan kacang. Ya. Kenapa disilangkan? Karena untuk mendapatkan varian baru yang lebih tahan terhadap kondisi panas. Kita tahu di Indonesia iklimnya tropis, iklim panas. Sedang kambing bur ini adalah kambing impor yang berasal dari daerah temperate atau daerah beriklim 4 musim, beriklim dingin. Nah, sehingga
ketika didatangkan ke Indonesia, dia harus beradaptasi dengan lingkungan panas yang itu bisa menurunkan performanya. Nah, maka disilangkanlah dengan kambing lokal, kambing asli Indonesia, diantaranya kambing kacang, untuk mendapatkan turunan yang dari segi pertambahan bobot badannya itu relatif tinggi, tapi dia relatif tahan, adaptif terhadap iklim tropis di Indonesia. Maka lahirlah kambing burka. Nah, yang keempat adalah kambing bureta. Ini kambing bur persilangan dengan etawa. Nah, ini beberapa kambing potong unggul. Masih ada yang lain sebetulnya, yaitu kambing PE, kambing peternakan etawa. Cuma untuk kambing PE ini banyak disebut sebagai kambing dwiguna. Dia tipe potong maupun tipe perah, ya. Nah, sedangkan yang disebutkan ini adalah ini yang kambing potong, jadi tipenya tipe potong semua. Selain kambing ada juga domba. Nah, kalau di Sangatta mungkin masih belum lazim, belum banyak dikembangkan domba. Tapi kalau di daerah Jawa, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur, nah ini domba banyak kita dapatkan di sana. Ya, terutama di Jawa Barat. Jawa Barat ini populasi domba 80% dari populasi nasional. Rata-rata ada di Jawa Barat. Apa saja jenis-jenis domba potong unggul yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah domba ekor tipis atau DET, ya. Domba ekor tipis. Jadi ekornya kecil, ya, tipis kecil. Yang kedua adalah domba ekor gemuk atau DEG. Ini ekornya gemuk kayak guling, ya. Nah, banyak tumpukan lemak, ya. Dan ini banyak di daerah Jawa Timur. Domba ekor tipis ini banyak kita temukan di daerah Jawa Barat. Domba ekor gemuk ini banyak kita temukan di Jawa Timur dan Madura. Kemudian ada juga domba Garut atau Priangan. Ini memang persilangan dari beberapa domba, dari mulai yang Belanda yang membentuk varian tersendiri. Nah, dan domba Garut atau domba Priangan. Nah, ini pada hewan jantannya ini sering dijadikan sebagai domba aduan karena bentuk tanduknya yang unik, ya. Tanduknya besar, melingkar ke belakang. Sering dijadikan sebagai domba aduan, bahkan ada kontesnya. Kemudian yang keempat adalah domba Saint-Croix, domba impor yang dibawa ke Indonesia. Yang kelima adalah domba persilangan Barbados Black Valley, ini juga bukan domba impor yang dibawa ke Indonesia. Yang keenam adalah domba sintetis Sumatera. Dan yang ketujuh domba sintetis Garut. Inilah beberapa domba potong unggul yang banyak dikembangkan di Indonesia yang bisa kita jadikan referensi sebagai ternak yang akan digemukkan dalam program penggemukan. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis kambing dan domba potong yang unggul yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah menentukan jenis apa yang mau kita gemukkan, ya. Kemudian dari mana kita mendapatkannya. Nah, beberapa sumber bakalan kambing dan domba penggemukan ini bisa melalui beberapa sumber. Yang pertama adalah dengan membibitkan sendiri atau breeding. Nah, untuk cara yang pertama ini tentu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, ya. Karena untuk pembibitan sendiri atau breeding, nah ini banyak sarana prasarana yang harus dilengkapi, banyak hal yang harus dipersiapkan, sehingga modal yang dibutuhkan itu besar, ya.
Kemudian kita harus punya pengetahuan teknis yang memadai untuk mendirikan usaha breeding ini. Nah, dan memerlukan waktu untuk mendapatkan bakalan. Nah, kita harus mencari indukan menjadi sebagai bibit dasar atau bibit induk, kemudian dipelihara selama satu periode sehingga menghasilkan cempe atau pedet, anak kambing, anak domba, yang kemudian dipelihara sampai di sapi pada umur 6 bulan atau 1 tahun baru digemukkan, untuk kemudian dilempar ke pasaran. Jadi waktunya relatif lama, modalnya besar, dan pengetahuan teknis itu harus dikuasai. Nah, jadi itu tantangan sebetulnya, bukan kendala, tapi tantangan dari cara yang pertama untuk membibitkan sendiri. Nah, tapi kelebihannya kalau kita membibitkan sendiri, kita paham betul karakteristik dari ternak bakal yang kita gemukkan. Jadi kita secara pasti kita tahu umurnya berapa, kemudian nilai genetiknya berapa kita tahu, karena kita dari indukannya juga kita tahu nilai performanya, sehingga bisa kita proyeksikan selama program penggemukan itu bobot badannya bisa tercapai atau tidak. Nah, ini keuntungannya. Jadi silakan ini menjadi pertimbangan apakah ini cara yang mau kita buat atau tidak. Nah, selain itu cara yang lain untuk mendapatkan sumber bakalan itu bisa dengan membeli dari pembibit. Nah, jadi kita cari peternakan, baik peternakan rakyat atau perusahaan peternakan, atau bahkan kalau di Indonesia itu ada balai-balai pembibitan ya, yang memang mereka berfungsi untuk menghasilkan bibit-bibit ternak yang unggul. Nah, dan ini biasanya terrecord dengan baik, termonitor dengan baik, sehingga ternak-ternak atau bibit yang dikeluarkan oleh balai pembibitan itu memang sudah tersertifikasi, sudah layak untuk dijadikan ternak bibit. Nah, dan cara yang ketiga yaitu dengan mengimpor dari luar negeri. Tentunya kalau kita mengimpor dari luar negeri, nah ini harus diperhatikan karena rata-rata asal daerah atau asal negeri dari kambing atau domba impor ini rata-rata berasal dari negeri dengan iklim subtropis atau iklim di 4 musim, temperate ya. Sedangkan negara kita adalah negara tropis, sehingga ketika mendatangkan ternak-ternak dari negara iklim dingin ke Indonesia, ini akan mengalami terjadinya heat stress atau cekaman panas. Nah, ini harus diperhitungkan pula. Jadi kandang yang akan dijadikan sebagai tempat penggemukan itu harus disetting sedemikian rupa untuk memberikan rasa nyaman kepada kambing-kambing ataupun domba yang akan ditemukan nanti. Nah, jadi harus menciptakan suasana yang nyaman bagi ternaknya sehingga performa yang dihasilkan ini tidak mengecewakan ya. Nah, kita tahu kambing-kambing impor seperti kambing bur itu kan pertambahan bobot badannya cepat. Dia bobot dewasa itu bisa mencapai 100 kilo ya. Nah, ini kalau di daerah asalnya. Tapi ketika dibawa ke Indonesia tidak diperhatikan masalah iklim, dia menjadi stres, maka PBB-nya menjadi turun, bobot badan akhirnya akan menjadi turun karena dia stres ya. Nah, ini perlu diperhatikan kalau kita mau mendatangkan dari luar negeri. Nah, inilah 3 cara untuk memperoleh ternak bakalan. Bisa dengan membibitkan sendiri, resikonya adalah butuh biaya besar, waktu yang lama, tapi keuntungannya adalah kita mengetahui secara pasti tentang performa dari ternak bakalan kita. Yang kedua, membeli dari pembibit yang paling mudah ya. Baik pembibit peternakan rakyat atau perusahaan peternakan.
Dan yang ketiga, mengimpor dari luar negeri. Setelah kita mengetahui dari mana sumber bakalan yang akan kita temukan, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan kapan waktu penggemukan yang tepat. Ya, karena waktu penggemukan ini relatif singkat dan biasanya di akhir program langsung dilempar ke pasaran, langsung dilepas ke pasaran, maka kita harus paham betul kapan waktunya program ini dimulai agar nantinya di akhir program penggemukan ternak-ternak yang kita pelihara, ternak-ternak yang kita gemukkan itu langsung secara cepat diserap oleh pasar. Jadi tidak tertinggal di kandang. Jadi semuanya keluar terserap sehingga keuntungan yang bisa kita dapatkan menjadi maksimal. Nah, prinsipnya untuk waktu penggemukan itu kapan saja, ya. Nah, sepanjang faktor ketersediaan pakan mencukupi. Nah, dengan adanya teknologi silase, nah ini memudahkan peternak untuk menentukan kapan waktu penggemukan dimulai. Ya, kalau sebelum kita menerapkan teknologi silase, kita masih tergantung kepada musim. Nah, biasanya sumber-sumber pakan, terutama hijauan, itu tersedia dalam jumlah yang banyak dan kualitasnya relatif tinggi itu di musim kemarau, peralihan antara hujan ke kemarau, ya. Nah, ini kalau waktu musimnya relatif sama ya, 6 bulan kemarau, 6 bulan hujan. Tapi kalau musim kemaraunya terlalu lama, ini juga menjadi kendala. Nah, tapi dengan teknologi silase, adanya pergantian musim ini tidak terlalu menjadi masalah, ya. Jadi ketika ketersediaan pakannya melimpah, tinggal kita koleksi sumber-sumber pakan tersebut, kemudian kita rubah menjadi silase sehingga bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah di Indonesia Hari Raya Kurban merupakan waktu yang tepat karena harga ternak di atas harga normal dan permintaan relatif tinggi. Nah, jadi di Indonesia ini ada satu momentum memang yang selalu dijadikan oleh peternak-peternak sebagai waktu yang tepat untuk melepas ternaknya ke pasaran. Nah, yang paling besar peluangnya itu adalah di Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Karena di situ permintaan terhadap sapi, kambing, domba, kerbau di daerah-daerah tertentu itu tinggi sekali, ya. Karena ada kewajiban bagi umat Muslim itu untuk mengeluarkan atau berkorban, ya, berkorban hewan-hewan ternak yang disebutkan di atas. Nah, dan pada waktu itu harga ternak itu relatif jauh di atas harga normal. Ya, jadi ini menjadi peluang, ya, permintaannya tinggi, harganya di atas harga normal. Nah, sehingga ini menjadi peluang yang bagus sekali bagi peternak untuk menjual ternaknya. Nah, selain itu, selain Hari Raya Kurban juga yang jadi target dari pengeluaran ternak-ternak kita itu adalah akikah, ya. Terutama di Sangatta. Di Sangatta itu permintaan untuk akikah itu relatif tinggi. Jadi ada tradisi yang baik yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Sangatta terutama, yaitu mengakikahkan anaknya yang baru lahir. Dan saya melihat memang tradisi atau semangat masyarakat Sangatta untuk mengakikahkan anaknya itu tinggi, ya. Hampir setiap waktu saya mendengar anak-anak yang lahir itu selalu diakikahkan oleh orang tuanya, sehingga permintaan terhadap kambing ataupun domba untuk akikah ini juga tinggi. Ini juga bisa menjadi target, ya.
Nah, biasanya waktu penggemukan itu 3-4 bulan sebelum hari raya kurban. Jadi kalau tahun ini, insya Allah kita hari raya kurbannya di bulan Juli, kurang lebih di tanggal 20 Juli kita berkurban. Nah, maka bisa kita hitung mundur 4 bulan sebelumnya. Ya kalau bulan Juli kita berkorban, berarti waktu awal untuk penggemukan di bulan Juli, Juni, Mei, April, Maret. Jadi di bulan Maret kita sudah Maret, April ini kita sudah mendatangkan ternak-ternak yang mau digemukkan. Sehingga nanti di bulan Juli awal, nah ini ternak-ternak kita itu sudah siap untuk dijual, siap untuk ditawarkan ke pasar. Ya. Nah, dari sisi ternaknya, kambing ini terutama ya, kambing dan domba, penggemukan dimulai pada umur ternak 12-18 bulan. Ya. Jadi ketika gigi serinya sudah mulai tanggal ya, gigi susunya. Dari 12-18 bulan ini waktu yang tepat untuk mulai diternakan dari sisi umur. Kemudian untuk jenis ternak yang digunakan atau jenis kelamin maksudnya yang diternakan itu kebanyakan umumnya itu adalah ternak jantan. Kenapa demikian? Karena ternak jantan memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi atau lebih cepat dibandingkan ternak betina. Nah, makanya rata-rata ternak yang dikorbankan, ternak yang akan dijual untuk kurban itu ada ternak jantan. Ada juga ternak betina tapi ternak betina yang dikorbankan itu biasanya yang sudah afkir ya. Jadi yang sudah berapa kali melahirkan, sudah beranak, sudah tidak produktif lagi baru dijual. Nah, yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui untuk sifat fisik ternak untuk penggemukan. Nah, ini menjadi penting agar program penggemukannya menjadi maksimal ya. Yang pertama adalah ternak tersebut, calon yang akan digemukkan itu memiliki kerangka besar. Nah, kerangka besar, jadi tulangnya itu besar ya. Nah, kemudian dari bobot tubuhnya itu kurus. Nah, tetapi dia sehat. Kenapa demikian? Nah, ini diperlukan untuk nanti program compensatory growth ya. Jadi pertumbuhan kompensasi. Nah, ini biasanya kalau pertumbuhan kompensasi, jadi dia punya potensi kerangka yang besar, tapi dia kurus dan sehat, maka dengan pakan yang maksimal, pakan yang kualitasnya tinggi, kemudian kuantitasnya memadai, ini akan mengalami compensatory growth, pertumbuhan kompensasi. Jadi pertumbuhan menjadi melonjak cepat. Ya. Nah ini mengenai sifat fisik karena untuk penggemukan. Nah, kemudian setelah itu baru kita mulai masuk pada tahapan pemilihan sistem perawatan. Jadi setelah kita tahu jenis-jenis kambing dan domba yang unggul, kemudian kita tahu dari mana untuk mendapatkannya, tentunya untuk mendapatkan ternak-ternak bakalan itu banyak faktor yang harus dipertimbangkan ya. Tidak hanya dari genetiknya, tapi juga proses mendatangkannya itu apakah butuh biaya yang besar atau tidak. Makanya kalau di peternak di Sangatta, itu biasanya mereka sudah punya link dengan daerah-daerah lain sebagai sumber-sumber bakalan ya. Bahkan ada yang mendatangkan langsung dari Timor ya, dari Mataram. Karena walaupun dari sisi jarak itu jauh, tapi dari harga itu relatif lebih murah dibandingkan dengan kalau kita ngambil di Sulawesi ataupun di Jawa. Nah, pertimbangan-pertimbangan harga ini juga menjadi pertimbangan utama karena tentu namanya peternak itu ingin mendapatkan untung yang besar.
apalagi momennya ini pas ya. Nah, momen hari kurban ini permintaan terhadap ternak itu tinggi sekali ya. Harganya pun bisa melonjak naik. Nah, setelah kita tahu dari sumber bakalannya, kemudian kita menentukan kapan mulai program pengemukan, baru setelah itu kita pilih sistem perawatannya. Nah, secara umum ada dua sistem pemeliharaan atau sistem perawatan pada kambing dan domba unggul. Yang pertama adalah sistem penggembalaan. Nah, sistem penggembalaan. Yang kedua adalah sistem feedlot ya. Nah, seperti apa perbedaan antara kedua sistem ini? Kita mulai pembahasan satu persatu. Baik, untuk sistem penggembalaan itu ternak dilepas di pastura atau padang pengembalaan atau kebun rumput ya dalam kurun waktu tertentu. Bisa siang hari atau bahkan siang dan malam hari. Ini tergantung dari kesiapan peternaknya. Ya. Jadi kalau siang hari, malamnya dia dimasukkan ke dalam kandang. Tapi kalau siang dan malam hari, berarti dia sepanjang waktu itu berada di pastura atau padang pengembalaan. Nah, yang kedua, tingkat konsumsi pakannya tergantung ketersediaan hijauan di pastura. Jadi kalau kita menggunakan sistem pengembalaan, berarti harus kita perhatikan itu sumber-sumber pakannya. Karena kalau di padang pengembalaan berarti kan ternaknya dia mengkonsumsi sendiri, dia memilih pakan sendiri. Nah, kalau tingkat konsumsi pakannya, kalau ketersediaan hijauannya banyak melimpah, maka tingkat konsumsinya pun akan meningkat pula. Tapi sebaliknya, apabila ketersediaan hijauannya hanya sedikit, maka tingkat konsumsinya harus rendah. Sehingga ini untuk sistem pengembalaan jadi tidak efektif ya, karena untuk program pengemukan yang kita kejar adalah bobot badan. Nah, untuk rumput-rumput yang cocok ditanam di pastura, ini bisa menjadi pelajaran kita. Jadi kalau kita punya lahan kosong, misalkan punya 1 hektar atau 2 hektar, kemudian ingin kita jadikan sebagai pastura, padang pengembalaan, maka kita bisa menyiapkan rumput-rumput yang mau ditanam di sana. Nah, berapa contohnya? Ada rumput alam, ada rumput pikuyu, ada rumput pangola, ada rumput brachiaria. Nah, ini jenis rumput pastura ya. Dan untuk legum yang cocok di lingkungan pastura ada Centrosema pubescens, ada Stylosantes, dan ada Arachis. Nah, ini yang legum-legum yang rendah ya, yang bisa direnggut. Kemudian untuk sistem pengembalaan penting kita mengetahui, memahami, dan menguasai manajemen pastura. Nah, kenapa manajemen pastura ini penting? Agar tidak terjadi overgrazing. Ya, overgrazing ini overgrazing ini kelebihan kapasitas ya. Jadi ternaknya terlalu banyak sedangkan hijauannya sedikit sehingga terjadi overgrazing. Akibatnya adalah pertumbuhan yang tidak maksimal karena pemenuhan kebutuhan nutrisinya tidak tercapai karena tadi jumlah pakannya sedikit, yang memakannya banyak. Nah, beberapa strategi yang bisa kita terapkan untuk mencegah terjadinya overgrazing pada sistem pengembalaan. Di antaranya adalah yang pertama, pastura atau padang pengembalaan kita bagi menjadi beberapa petak atau blok dalam luasan tertentu dan digembalakan ternak dalam waktu tertentu secara bergiliran. Nah, misalkan kita punya lahan pengembalaan 2 hektar,
Ini bisa kita bagi jadi 4 petak. Jadi pada akan mengukurun minggu pertama kita letakkan di petak pertama, namanya pedok ya. Di pedok pertama, minggu kedua pindah ke pedok kedua, minggu ketiga pindah ke pedok ketiga, minggu keempat pindah ke pedok yang keempat. Jika dalam 1 bulan itu setiap pedok mendapatkan 1 bagian ya, 1 bagian. Nah ini untuk mengatasi overgrazing dan juga dengan sistem pergiliran, sistem pedok-pedok ini juga bisa mengurangi potensi terjangkit penyakit cacingan ya. Karena dengan adanya pergiliran ini bisa memutus daur hidup dari cacing ya, yang sering melekat pada daun, pada tanaman, baik pada rumput maupun pada legum. Kemudian cara yang kedua yaitu jumlah ternak yang digembalakan per satuan luas tergantung jenis ternak, produksi hijauan dalam pastura, dan lama pengembalaan. Nah, ada rumus carrying capacity. Nah, jadi kapasitas tampung. Jadi kalau kita punya 1 hektar padang pengembalaan atau 1 hektar pastura, kemudian rumput atau legum yang kita tanam adalah rumput tertentu, maka bisa kita hitung berapa kapasitas maksimal ternak yang bisa dimasukkan ke dalam pastura tersebut. Nah, dengan mengetahui carrying capacity-nya, maka kita bisa mencegah terjadinya overgrazing. Jadi misalkan dalam 1 hektar pastura itu maksimal adalah 10 ekor, ya maka kita membatasi ternak yang ada di pastura dalam waktu yang sama itu hanya 10 ekor saja. Nah, seperti itu. Maka untuk sistem semi intensif di mana siang hari dilepas di pastura, siang malam harinya dikembalikan ke dalam kandang, maka kendala overgrazing ini juga bisa kita atasi dengan pemberian pakan tambahan ketika di dalam kandang. Nah, jadi di siang hari walaupun carrying capacity-nya melebihi, jadi kekurangannya bisa kita sediakan di pakan tambahan di dalam kandang. Sehingga ternak bisa tetap digembalakan di pastura, tapi kebutuhan pakannya tetap terpenuhi. Nah, ini adalah beberapa strategi yang bisa kita terapkan untuk mencegah terjadinya overgrazing. Nah, sebagai informasi, rumput alam pastura di Indonesia itu dapat mendukung pengembalaan ternak carrying capacity sebanyak 1 sampai 2 satuan ternak atau ST ya. Nah, sebagai standarnya 1 ST itu sebanding dengan 1 ekor sapi dengan berat 400 kg atau setara dengan 10 sampai 20 ekor kambing atau domba. Nah, ini kalau kita punya 1 hektar berarti maksimal kambing domba yang bisa dimasukkan kalau kita pakai rumus carrying capacity itu adalah 20 ekor. Nah, kalau kita punya 10 hektar maka 200 ekor bisa kita masukkan ke dalam pastura tersebut. Nah, di samping itu pertumbuhan pastura juga dipengaruhi oleh iklim. Di musim hujan, nah ini secara kuantitas ini melimpah ya, dengan adanya sumber air yang melimpah, tanaman menjadi cepat subur tumbuh, tetapi kualitasnya relatif turun ya. Nah, karena terlalu banyak kadar air. Sedangkan di musim kemarau, nah ini kualitasnya meningkat, nah, kuantitasnya terbatas. Nah, pada musim kemarau produksinya jelas menurun ya, sehingga perlu pakan tambahan.
Pakan tambahan dapat berupa dedak padi, campuran onggok dengan dedak atau limbah hasil pertanian sebanyak 200 sampai 500 gram per ekor per hari. Nah, ini kalau di sekitar kita banyak tersedia pakan-pakan tersebut. Tapi kalau tidak ada, maka kita bisa cari alternatif yang lain. Misalkan di Sangatta, ini yang melimpahkan ampas tahu, karena banyak pabrik tahu di Sangatta. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai pakan tambahan. Kemudian, pada kondisi pastura yang baik, PBB atau pertemuan bobot badan dapat mencapai 50 sampai 100 gram per ekor per hari. Nah, ini termasuk rendah ini ya. Karena kambing bur itu pertambahan bobot badannya itu bisa mencapai 0,5 kg per hari per ekor. Ini kambing lokal kita 50 sampai 100 PE itu bisa sampai 0,3 atau 300 gram per ekor per hari. Nah, sehingga kalau kita melihara kambing selama 4 bulan, setara dengan 120 hari, nah dengan pertama bobot badan 100 gram per ekor per hari, berarti di akhir penggemukan ini kita bisa mendapatkan tambahan bobot badan sebesar 12 kilo. Jadi kalau di awal program kita mendapatkan ternak dengan bobot 20 kilo misalkan, maka nanti di akhir program ketika akan dijual ke pasaran pada momen-momen tertentu, bobotnya sudah mencapai 30 kilo ke atas. Nah, itu berkaitan dengan sistem pengembalaan. Ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ini. Kelebihannya apa? Yang pertama adalah efisiensi waktu. Nah, jadi peternak tidak perlu secara intensif mengawasi ternaknya. Ya, cukup dilepas di padang penggembalaan pada periode waktu tertentu, misalkan pagi jam 9 dilepas, kemudian tinggal nanti sore hari tinggal dipanggil kembali untuk masuk dalam kandang. Tentunya untuk sistem pengembalaan ini kalau kita punya lahan pastura sekian hektar, maka perlu di sekeliling pastura yang kita miliki itu dipagar, ya, pagar kawat, pagar kayu atau sebagainya, dan pagar yang memungkinkan ternak-ternak kita tidak keluar dari area pastura ataupun pihak-pihak yang dapat membahayakan ternak kita tidak bisa masuk ke dalam. Nah, ini perlunya pagar pembatas, ya. Selain itu, sistem pengembalaan memiliki kelebihan efisiensi dari tenaga kerja. Itu tadi. Jadi tidak butuh tenaga kerja yang banyak, ya, karena ternaknya dia mengurus diri sendiri, dia makan sendiri, dia beraktivitas sendiri. Nah, sehingga tenaga kerja diperlukan tidak terlalu banyak. Tapi kekurangan dari sistem ini diperlukan lahan yang luas, biaya pemakaran yang tinggi, dan faktor keamanan. Nah, tinggal kita pilih apakah kita mau menerapkan sistem ini atau tidak. Jadi, kelebihan dan kekurangan itu adalah sebuah tantangan, opportunity, ya. Peluang. Kemudian juga tantangan. Kekurangan merupakan tantangan, ya. Bukan menjadi kendala sebetulnya, jadi tantangan. Baik, sistem yang kedua pada program pengemukan adalah sistem feedlot. Nah, sistem feedlot ini adalah ternaknya dikandangkan sepanjang waktu, baik secara individu maupun berkelompok. Kemudian banyaknya pakan yang dikonsumsi tergantung dari pemeliharanya. Pakan berupa hijauan, campuran rumput 60-70% dan legum 30-40%. Kemudian hijauan 10-15% dari bobot badan. Jadi kalau ini berkering, ya. Kalau ternak kita di awal program penggemukan 20 kilo, berarti pemberian hijauannya berarti 2 kilo, ya. 2 kilo berat kering. Kalau dikonversi ke berat segar, misalkan
rumput gajah dari chopper potong-potong pendek itu kan 80% ya kadar airnya. Burgernya 20, berarti seperlimanya. Kalau 2 kilo dikonversi ke berat segar itu sama dengan 10 kilo. Jadi pemberian rumput per hari setiap ternaknya, setiap kambing itu adalah 10 kilo berat segar ya. Kemudian untuk konsentratnya sebanyak 200 sampai 500 gram per ekor per hari. Kelebihan dari sistem ini, pemberian pakan dapat dikontrol dengan baik dan kondisi ternak dapat dipantau secara individu. Karena ternak sepanjang waktu ada di dalam kandang, kandangnya luasannya terbatas, peternak atau petugas bisa dengan mudah itu mengontrol setiap saat. Ya. Kekurangannya investasi tinggi untuk pembuatan kandang dan biaya operasional terutama tenaga kerja. Nah ini kelebihan dan kekurangan mesin feedlot. Nah, dari dua sistem pemeliharaan yang sudah kita bahas, itu pemilihan apakah sistem pengembalaan ataukah sistem feedlot yang mau kita terapkan, ini kembali ke sumber daya yang kita miliki. Ya. Nah, dengan kelebihan kekurangan masing-masing. Ya mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Untuk berikutnya nanti kita lanjutkan. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ataupun di WA group ya. Jangan lupa channel ini di subscribe, like, and share. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.